Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satu ayat dari Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini seperti rusa yang merindukan
Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Let's go. Adalah kau
kelihatan bagi kami ya Tuhan. Kami di sini ya Tuhan, menyerahkan diri kami ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Yes. Dan kami ingin mengenal Engkau jauh lebih. Yes. Kasih Engkau ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, kami mau mengenal Engkau jauh lebih ya Tuhan.
Lebih dalam dari semua yang ku
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam hidup kami Tuhan. Ya kali ini bukan hanya sebuah nyanyian Tuhan, tetapi seruan hati setiap dari kami Tuhan di tempat ini Tuhan. So here I bow to live. Pada hari ini kami mau meninggikan Kau Tuhan. Kau ditinggikan dari atas segalanya Tuhan. Beyond our life. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau adalah Raja di atas segala Raja yang mencintai kami Tuhan apa adanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami pada hari ini kasih kesempatan untuk menyembah Raja yang luar biasa Tuhan. Penyelamat kami Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami. Pengenalan akan Engkau akan lebih dan lebih lagi pada hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Biarkan Engkau yang berbicara pada pagi hari ini. Bukan hamba-Mu tetapi Engkau sendiri Tuhan ya. Berbicara kepada jemaat Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau hadirat Engkau tetap ada di tempat ini. Hadirat Engkau memenuhi hati kami. Biarkan pada hari ini kami dapat mengenal Engkau lebih lagi dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya persilakan saudara untuk duduk. Amin. Apa kabar saudara? Tiga orang yang menjawab saya. Apa kabar saudara? Haleluya. Waktu kita sering sekali ditanyakan apa kabar saudara, terkadang kita ngomongnya basa-basi, luar biasanya basa-basi. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada basa-basi, amin? Benar-benar luar biasa dalam hidup kita semua. Oke. Hari ini firman Tuhan yang saya akan bagikan itu bertemakan firman-Nya memberikan pengharapan. Pada bulan ini memang kita akan sudah banyak sekali membahas tentang firman Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berbicara untuk back to basic. Kalau buat saya sih sebenarnya sharing ini hari ini mungkin sudah sering kita dengarkan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan pada pagi hari ini betapa pentingnya sekali kita satu sama lain kembali ke rootnya kita, ke awalnya kita as
kasih mula-mulanya kita. Next. Oke, bisa kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Kalaupun saudara nggak ada Alkitab di handphone Anda, berarti saudara harus bertobat pada pagi hari ini. Ya, bercanda saudara. Ada di depan kalau memang tidak ada apps-nya di handphone atau tidak bawa Alkitab. Saya bacakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sering sekali waktu saya membaca firman, kita baca firman di Kejadian, Allah berfirman dan segala sesuatunya akan jadi. Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi betapa firman itu powerful. Oke, next. Oke. Namun sering sekali kita lupa untuk membaca firman. Coba di next dulu nih ya. Sampai kita berdebu, saudara. Siapa yang Alkitab di rumah seperti ini? Sampai ada tulisan Tuhan mungkin tulis read me, baca saya. Kembali ke slide sebelumnya. Oke. Sebenarnya hal ini diingatkan oleh Tuhan waktu 2 minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita di pertemuan pelayan diingatkan oleh Ibu Linda bahwa kita harus senantiasa konsisten untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu untuk konsisten itu tidak mudah. Itu harus ada kasih dalam hidup kita, harus ada kerinduan dalam hidup kita. Makanya saya di sini tulis mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi firman Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi firman Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan itu dipertanyakan, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan padahal firman itu adalah Allah. Simpel ya sebenarnya. Tapi itu simpel. Firman itu Allah. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita mau mendapatkan pengharapan, ya kita harus carinya melalui firman Tuhan. Oke, next. Nah, kita yang berdebu. Selama corona itu sebenarnya banyak dari kita mungkin sebelum corona mungkin ke gereja mulai ngerasa capek, baca Alkitab udah nggak sempat. Tapi saudara, amazing sekali waktu corona kemarin kita have nothing to do gitu. Saking udah semuanya harus di rumah, kita sampai aduh ngapain lagi ya? Ternyata kita lupa kalau kita tuh bisa baca Alkitab, saudara. Waktu corona itu saya menghabiskan satu buku, waktu itu sempat dikasih sama salah satu jemaat di sini. Saya habiskan satu buku itu, padahal saya bukan tipe orang yang suka membaca buku. Saya lebih senang mendengar atau menonton film atau menonton khotbah gitu, dibanding saya harus membaca satu buku yang tebal. Tapi corona mengajarkanku untuk aku kembali lagi untuk membaca firman Tuhan, mengambil waktu, dan Tuhan kasih waktu itu untuk kita reflect. Jadi puji Tuhan, Alkitabnya udah gak berdebu ya kita semua sekarang ya. Amin. Sila next slide. Nah, firman ini dari aku kecil aku lihat banget waktu itu guru sekolah minggu. Ini firman yang lumayan panjang, saudara. Tapi guru sekolah minggu aku ngajarin ini nih lumayan lama nih, 1 bulanan waktu itu kita disuruh ngafalin ayat ini. Dan ayat ini senantiasa mengingatkan saya, dan pada hari ini Tuhan ingatkan kamu share ayat ini. Jadi bagi saudara yang punya anak-anak, saudara harus bawa anak-anak saudara untuk sekolah minggu. Karena setiap benih yang ditabur itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Ini saya dapatkan dari sekolah minggu. Dan ini berbicara dalam hidup saya. Sekarang saya umur segini gitu. Tuhan ingatkan, ini benih yang Tuhan kasih dari kita sejak saya masih muda.
Saudara bisa dibuka di Yosua 1 ayat 8. Karena ini panjang, agak kecil tulisannya, saya kasih kesempatan saudara untuk buka mungkin di handphone. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini, saudara. Karena firman Tuhan ini sangat powerful menurut saya. Sudah sampai di situ, saudara? Belum ada yang amin. Sudah sampai di situ? Amin. Kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah Amin. Di situ Tuhan ngomong, janganlah engkau kurang kencang, janganlah engkau berarti kita suka lupa, saudara. Gak akan firman Tuhan menuliskan janganlah engkau lupa kalau memang kita tidak lupa. Benar, saudara? Kita sedang lupa nih mungkin sekarang. Saya tidak sedang menyinggung atau menegur saudara, tetapi ini berbicara juga terhadap hidup saya. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Karena supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau orang bilang di dunia ini, dia tuh orangnya hoki. No, itu keberuntungan itu pemberian dari siapa? Pemberian dari Tuhan. Amin. Gak ada di dunia ini orang yang sangat beruntung, karena keberuntungan itu Tuhan yang kasih. Keberhasilan pun Tuhan yang kasih. Firman Tuhan mengatakan kerja keras kita atau kita berusaha menjadi kaya pun itu akan sia-sia tanpa Tuhan. Gitu, saudara. Nah, ini jangan lupa, saya suka kecepatan. Tuhan tahu bahwa sekarang kita akan lupa terhadap pentingnya firman Tuhan. Ya, tadi saya udah jelasin, saudara. Oke, next. Nah, ini hal yang menarik. Padahal melalui firman Tuhan, melalui firman yang kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Hal unik yang saya dapatkan beberapa tahun lalu, dulu saya ikut namanya sekolah doa. Itu tuh barengan sama Tante Lilis, Om Robi, Mik, masalah itu ya, kita ya di Kelapa Gading setiap hari Sabtu kita pasti ke sekolah doa pagi-pagi. Benar nggak, Tante ya? Waktu itu kita ke sekolah doa, dan di sekolah doa itu mungkin karena orang nulisnya sekolah doa, jadi istilahnya kita sedang belajar untuk berdoa gitu. Padahal kan berdoa itu relationship kita sama Tuhan ya. Tapi waktu saya mengikuti sekolah doa itu, yang banyak saya dapatkan adalah firman Tuhan. Karena hari ini saya mengerti bahwa firman Tuhan adalah alat komunikasinya Tuhan terhadap kita. Kenapa saya bilang gini? Kenapa? Karena ayat pada hari ini saya bagikan karena firman Tuhan itu muncul dalam hati saya. Di Yosua 1 ayat 8 tadi. Itu Tuhan berkomunikasi melalui saya. Lalu kelas pertama pengetahuan firman Tuhan. Saya ingat kelas kedua mengenal karunia roh, nggak salah. Kelas-kelas, jadi di dalam sekolah doa pun itu ada level-levelnya, saudara. Jadi level pertama tuh pengenalan firman Tuhan, kalau nggak salah. Kedua mengenal karunia roh. Dan yang ketiga, saudara, ini amazing banget nih, mendengar suara Tuhan. Nama kelasnya tuh mendengar suara Tuhan. Waktu saya mendengar, kelasnya mendengar suara Tuhan, ngeri banget kayaknya mendengar suara Tuhan ya gitu, kayaknya wow. Tapi di situ yang mengajar itu benar-benar orang yang mengenal Tuhan, orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang benar-benar mencintai
firman Tuhan. Aku ingat banget guru aku tuh waktu itu. Dia benar-benar mengenal, kalau saudara ikut kelasnya dia punya slideshow itu banyak sekali. Jadi zaman dulu itu jarang-jarang banget kita dapat pengajaran yang pakai LCD gitu zaman itu. Jadi kita banyak sekali yang kita dapatkan melalui pengajaran itu. Dan semua itu gak bilang kita harus meditasi, kita diam di betapa sampai suara Tuhan berbisik dalam hidup kita. Enggak, kita gak belajar seperti itu waktu kelas mendengar suara Tuhan. Tapi kita banyak sekali menggali firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan berbicara dalam hidup setiap dari kita. Amin. Next. Nah, kebanyakan dari kita, jemaat Tuhan zaman now, itu luar biasa sekali dalam berdoa. Sampai sekarang tuh doanya, pokok doanya mungkin saudara udah bisa lihat tuh, banyak banget pokok doanya. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong lakukan ini buat keluarga saya, Tuhan tolong bisnis saya diberkati, Tuhan tolong relationship saya diberkati, Tuhan tolong temukan saya sama si dia, Tuhan tolong ini, tolong itu, tolong ini. Sampai Tuhan kayak banyak banget ya prayer request-nya. Padahal ya Tuhan tuh namanya komunikasi saudara, itu bisa lanjut ya. Berkomunikasi itu dua arah, benar nggak saudara? Di sini ada yang ngomong berkomunikasi satu arah, ada yang berkomunikasi tempat ini satu arah. Yang maksudnya berkomunikasi dua arah itu adalah ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita mendengarkan. Kebanyakan dari kita senang sekali berbicara, tapi sulit sekali untuk mendengarkan. Ada amin? Amin. Saya suka sekali dengan orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup kita kalau kita mengaku kesalahan kita. Tuhan mau kita belajar sesuatu pada hari ini. Tuhan mau berkomunikasi dua arah dengan kita pada pagi hari ini. Kalau mungkin kita merasa, Tuhan gimana sih nggak ngejawab-jawab doa saya? Tuhan jawab, saudara, cuma kitanya nggak dengar. Gimana mau dengar? Baca firman aja nggak pernah. Atau jarang. Ini yang sangat menegur hati saya juga, saudara. Kadang-kadang kita frustasi, Tuhan kok begini keadaan. Tuhan mau bicara dalam hidup kita masing-masing pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Next. Nah, ini ada quotes bagus. Most of the successful people I've known are the ones who do more listening than talking. Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang menjadi sukses, yang menjadi berhasil karena dia lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Handphone ini bisa ada karena ada orang yang mendengarkan betapa pentingnya berkomunikasi, akhirnya dia menciptakan sebuah handphone. Tidak kebetulan saudara, Tuhan kasih kita satu mulut dan dua telinga. Jadi lebih penting kita dengerin daripada kita ngomong. Ada quotes juga yang ada di sini. Kebanyakan kita tuh ini dalam berkomunikasi saudara ya. Kebanyakan kita tuh mendengar untuk menjawab, bukan hanya untuk mendengar. Mengerti gak? Kebanyakan kita nih lagi ngobrol nih sama teman kita. Gue dengerin nih. Tunggu nih, gue mau balas ngomong apa nih? Gue mau kelihatan pintar nih. Harus ngomong apa nih? Terkadang kita cuma dibutuhkan untuk mendengar, untuk mengerti, bukan untuk bikin kita lebih kelihatan pintar, bukan untuk mungkin kalau berdoa lebih kelihatan kita rohani. Padahal Tuhan mau kita untuk mendengar. Nah, oke. Ada quotes lagi. Ini Larry King yang ngomong. I remind myself every morning, nothing I say this day will teach me anything. So if I'm going to learn, I must do it by listening. Jadi orang gak akan tambah pinter, gak akan tambah mengerti kehidupan, gak akan tambah berhikmat
Dengan dia berbicara terus, saudara. Orang harus mendengarkan untuk dia mendapatkan kepintaran. Kita ke sekolah, anak-anak ke sekolah itu tidak ngomong terus di sekolah. Dia nggak dengerin gurunya ngomong, dia nggak akan dapat knowledge, dia kan nggak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Benar nggak, saudara? Amin. Dia harus dengar. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu buat jemaat Bogor City Blessing. Listen to me, kata Tuhan. Listen to me. Men. Bagaimana caranya agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Dengan mengenal Dia melalui firman-Nya. Yang tadi di Yohanes 1 ayat 1 tadi. Mendengarkan firman-Nya. Jadi simpel sekali pada pagi hari ini sharingnya, cuman ini butuh sekali namanya kasih dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan make time for it. Saudara kalau punya orang yang disayangi, saudara akan spend time buat orang yang disayangi, kan? Amin, saudara? Amin. Ini firmannya pas banget sama worship tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Apakah benar-benar kita merindukan mengenal Tuhan lebih dari mengenal mungkin suami saudara, mengenal mungkin istri saudara, mengenal mungkin anak saudara, sahabat saudara? Do you really want to get it known? Apakah kita benar-benar pengen mengenal Tuhan? Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Luar biasa ya, saudara ya, gak ada yang kebetulan si WL kita pilih lagu itu. Tuhan pengen ngomong sesuatu. Apakah kamu benar-benar pengen mengenal saya? Did you get time for me? Apakah kamu punya waktu untuk saya? Apakah kamu berikan waktu spesifik untuk saya? Firman ini benar-benar bicara dalam hati saya, saudara. Kalau pada pagi hari ini kita dengarkan, tapi Tuhan mau kita juga melakukan. Being consistent is not easy. Tetapi kalau kita benar-benar sayang dan cinta sama Tuhan, kita akan kerja keras buat itu, saudara. Katakan kerja keras, saudara. Katakan kerja keras. Saya cinta Tuhan. Cinta Tuhan akan cintakan firman dan Tuhan. Oke, amen. Next. Ya, tadi ini ayatnya sudah ya. Boleh next lagi. Oke. Kesimpulannya adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Kebanyakan dari kita waktu saya kecil pun, waktu kelas DDT, waktu saya kecil, kebetulan saya ikut kelas DDT itu waktu SD. Jadi habis itu ngomongin karunia roh. Terus di zaman itu tuh saya sebenarnya agak takut. Dalam arti kata gini, waktu kalau dengar suara Tuhan serem banget ya, seorang anak kecil gitu. Dalam pemikirannya gitu, serem banget gitu. Gue lakukan kesalahan, tiba-tiba ada suara di belakang gitu. Waktu saya kecil tuh benar-benar saya takut loh sama suara Tuhan gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau dengar suara Engkau gitu. Karena saya takut kalau tiba-tiba saya melakukan kesalahan ada suara tiba-tiba, saudara. Ternyata suara Tuhan nggak kayak gitu, nggak menakutkan. Suara Tuhan itu bukan untuk menegur kita. Suara Tuhan itu bukan untuk mengintimidasi kita. Suara Tuhan itu untuk mengingatkan kita ke jalan yang benar waktu kita salah jalan. Saya banyak sekali mendengar suara Tuhan atau diingatkan firman Tuhan melalui saya waktu saya naik motor. Believe it or not, dibanding saya waktu main musik di sini atau menyembah Tuhan di sini. Saya bisa lebih mendengar suara Tuhan di motor saya waktu di dalam perjalanan dibanding di sini, karena saya di sini memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada waktunya Dia juga berbicara dalam hidup saya melalui penyembahan, tetapi lebih sering sekali Tuhan mengambil fokus saya waktu saya sedang di nyetir motor.
Kadang-kadang lucu deh saudara. Kadang-kadang saya suka ngomong sendiri di motor sampai di lampu merah saya lupa kalau ini lampu merah ada orang kiri kanan saya. Gitu. Aneh ya? Gitu begitu saudara. Tapi nyata Tuhan tuh ngomong gitu. Tuhan tuh ingatin kita. Dan kadang-kadang Tuhan ingatinnya hal-hal yang simpel saudara. Boleh di next 2 slide. Nah, kalau saudara lihat ini ada gelang nih, saya suka pakai nih saudara. Gelang ini awalnya saya beli untuk gaya. Saudara tahu nggak ini artinya apa? WWGD. Ada yang tahu di sini? Ya, ini artinya What would Jesus do? Ini sangat populer waktu itu di Amerika. Tetapi yang bikin gelang ini Tuhan kasih untuk setiap orang yang pegang sadar kalau identitasnya adalah anak Tuhan. Kenapa? Waktu saya pakai gelang ini saudara, Tuhan cuma ingatkan saya satu. Kamu pakai gelang ini menandakan kalau kamu anak Tuhan. Kamu harus menjadi spokesperson, duta Kristus yang baik. Tuhan ingatkan saya simpel. Jangan lawan arah lagi naik motor. Saudara bisa bayangkan, what would Jesus do? Apakah Yesus akan lawan arah, melanggar lalu lintas? Saudara bisa jawab? Enggak kan? Tuhan gak akan melanggar itu, melanggar peraturan. What would Jesus do? Jadi ini, waktu saya lakukan apa? Tuhan Yesus akan melakukan ini nggak ya kalau dia ada di sini? Ini pengingat. Kalung pun seperti itu. Banyak sekali anak Tuhan pakai kalung, tetapi lupa dia tuh pakai kalung itu untuk mengingatkan dia bahwa identitas dia adalah anak Tuhan. Gitu saudara. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini itu mengingatkan kita terhadap siapakah kita di dalam Tuhan. Ini bukan buat gaya doang, tetapi untuk menjadi pengingat. Saya ingat sekali, Papa dulu pakai kalung tulisannya Selamatkan Indonesia, kalau nggak salah. Itu dari yang putih, merah, sampai bulu banget saudara. Dia pakai terus kalung gelang itu. Itu mengingatkan dia untuk dia tetap berdoa buat bangsa ini. Itu kalau gelang itu. Jadi everything yang ada dalam hidup ini ada purpose-nya, ada tujuannya. Masker ada tujuannya, baju ada tujuannya. Masa hidup kita nggak ada tujuannya? Malu sama masker, malu sama gelang. Kita semua punya tujuan, tetapi kita semua tidak mendengar secara spesifik tujuan yang Tuhan berikan. Pada hari ini saya yakin Tuhan mau berbicara lebih lagi melalui hidup saya. Mungkin nggak sekarang, mungkin di dalam minggu-minggu ini Tuhan mau berbicara hal yang baru. Tuhan mau kita lakukan hal yang baru. I don't know bagaimana Tuhan bekerja. Okay. Next. Allah berbicara melalui firman-Nya ketika kita mengambil waktu untuk mendengarkan. Di hari ini kita punya 24 jam. Siapa yang di sini punya 23 jam dalam sehari? Enggak kan? Semua punya waktu yang sama. Kita semua punya waktu yang sama. Kita semua punya pekerjaan. Kita semua punya hobi. Tapi bagaimana kita mengelola waktu kita untuk kita dapat membaca firman? Kita semua juga sudah, mungkin kalau saudara tidak sempat harus membuka handphone, bisa waktu saudara sedang bekerja. Sekarang kita tuh ada audio loh saudara, kalau saudara nggak tahu ya. Jadi saudara bisa dengerin, lagi di motor bisa dengerin, dibanding mendengarkan musik yang tidak membangun hidup kita bisa dengerin firman Tuhan. Lagi di kereta, tunggu kereta yang tadinya dengerin apa, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Di waktu-waktu ini Tuhan
sedang ingin sekali berkomunikasi dengan kita. Sayang banget waktunya. Ya saudara, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan seperti kita, yang sulit untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi hari ini Tuhan berbicara untuk kita menjadi umat yang mau mendengar. Menjadi umat yang mau apa? Mendengar. Siapa yang hari ini mau mendengar Tuhan? Gak takut kan saudara ya? Mau ya mendengar Tuhan ya? Tuhan mau ngomong sesuatu sama hidup saudara. Kalau saudara sedang membutuhkan purpose, membutuhkan tujuan, Tuhan mau bicara. Tuhan mau bicara. Mulai dari hal-hal yang kecil, baca sedikit. Yang penting konsisten. Daripada saudara hari pertama baca 10 pasal atau baca berapa puluh pasal, tapi hari-hari berikutnya kagak baca sama sekali. Sama kayak kita makan saudara. Kita makan nggak mungkin di hari ini makan jatah 20 hari. Selama 20 hari kita nggak makan, nggak bisa kan saudara? Kita harus makannya per hari ini. Per hari ini. Kenapa? Karena firman untuk hari ini, untuk kita dapat menyelesaikan masalah-masalah di hari ini. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Karena besok itu ada kesusahannya sendiri, ada struggle-nya sendiri. Dan Tuhan akan berbicara lagi di esok hari. Gitu saudara. Jadi kalau saudara bolong-bolong, saudara bingung. Ini kenapa ya ini terjadi ya? Pernah nggak saudara mengalami gitu? Kenapa ini terjadi ya? Padahal sebenarnya tadi pagi Tuhan mau berbicara dalam hidup kita untuk kita siap. Hari ini mungkin ya ada ayat yang mengatakan hari ini kamu akan kuat, kamu akan berdiri dengan teguh bersama firman Tuhan. Kalau saudara tahu firman itu sebelum saudara mengalami suatu proses, saudara akan lebih siap. Benar nggak saudara? Seperti orang yang bertanding, kalau dia tahu tanggal pertandingannya, dia akan siap untuk bertanding. Tetapi kalau dia tiba-tiba lagi datang ke gereja, tiba-tiba tarik, ikut lomba makan yuk. Padahal di rumah dia udah makan banyak, misalnya. Gak siap, dia gak siap untuk bertanding. Sama dengan hidup kita. Setiap hari Tuhan mau berbicara dalam hidup kita. Gak bisa cuma Tuhan dalam 20 hari, tolong Tuhan kasih apa yang akan terjadi dalam hidup saya, firman-Nya semua. Gak bisa. Saya yakin di hari kelima saudara udah lupa ayatnya di mana. Waktu saudara mengalami suatu proses tersebut. Amin. Amin. Pas jam 10. Pas dengan saya mau tutup pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menyembah. Kita akan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biarkan hari ini bukan hanya kami mendengarkan firman Engkau pada hari ini Tuhan, tetapi kami mau mendengarkan Engkau di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, sampai minggu depan Tuhan. Berbicara dalam hidup kami Tuhan setiap hari Tuhan. Ingatkan kami untuk kami dapat konsisten Tuhan. Dari hal yang kecil Tuhan, yaitu membaca firman Engkau Tuhan. Mencari tahu Tuhan, mencoba untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya Tuhan. Tiada kasih yang melebihi. Tuhan mengasihi saudara pada pagi hari ini. Tiada untuk menjadi penyebabku, dan ku ingin kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal.
Sekali lagi kita katakan, saudara katakan, dan ku ingin mengenalmu. Ini kerinduan jemaat Engkau Tuhan. Ini kerinduan anak-anak Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyikan dari hati saudara pada pagi hari ini. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahku, ku ada untuk menjadi penyembahku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Biarkan pada hari ini kami dapat mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu Tuhan. Biarkan kami hari ini bukan hanya bicara Tuhan, bukan hanya menyanyikan Tuhan, tetapi kami mau benar-benar Tuhan mengambil satu komitmen, mengambil suatu responsibility, mengambil suatu keinginan untuk kami dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, melalui firman Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarkan senantiasa kami dapat punya hubungan yang lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan. Hari demi hari kami dapat mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami dikasih kesempatan untuk Engkau ingatkan kami, untuk kami berbalik untuk membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu indah ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Thank you. Shalom. Jemaat City Blessing pagi hari ini berkati. Oke. Terima kasih juga buat Pastor David yang sudah memberikan firman. Saya boleh memberkati kami sangat diberkati. Baik. Pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik. Sebelum memberikan yang terbaik kita saya pernah membacakan 2 minggu yang lalu firman ini. Tapi hari ini juga akan saya bacakan kembali. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Kita percaya, kita mau memberi dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya Allah sanggup melakukan segala perkara-perkara kita. Amin. Bagi jemaat yang mau memberi, nanti setelah kebaktian ini selesai bisa memberikan. Di belakang sudah tersedia kotak persembahan. Ya, nanti pada saat
pulang atau juga bisa mentransfer ke rekening City Blessing Bogor. Oke, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa sama-sama untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mendengar firman yang daripada Engkau Tuhan. Biar firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Biar firman itu jadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pakai setiap daripada kami Tuhan. Berapa kami siap untuk memberi dalam persembahan kami Tuhan. Kau berikan hati Tuhan, apa yang kami akan berikan kepada Kau. Tuhan, Kau memberkati setiap daripada pemberian juga Kau memberkati setiap daripada usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, Tuhan, keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Kau berlipat kali gandakan semua apa yang mereka lakukan Tuhan, dan mereka menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap daripada jemaat-Mu untuk mereka memberi dengan sukacita, dengan iman yang kuat. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat pengumuman untuk minggu depan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Ibu Musri pada tanggal 26 April. See you next week and God bless you. Ada jemaat yang baru datang pagi hari ini, silakan angkat tangan. Ada? Belum ada. Oke, kita percaya untuk minggu depan ada jemaat-jemaat yang baru kita undang untuk bisa ibadah tempat ini bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya juga mau mengingatkan minggu depan adalah awal bulan. Biasanya kita rencana untuk membagikan nasi bungkus, ya. Saudara yang mau sharing, sama-sama mau memberi boleh. Nanti berikan di persembahan belakang atau bisa ditransfer. Amin. Amin, saudara. Ya, firman ini mengenal akan Yesus bahwa kita memiliki harapan lebih lagi kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa dari awal sampai akhir kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati Pastor David Tuhan. Berkati hidupnya lebih lagi untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Hari ini Tuhan, yang menutup ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah